warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua? Kali ini aku akan menceritakan satu kisah horor yang sangat menyeramkan yang dialami oleh salah satu penjual makanan atau jajanan yang berjualan pada larut malam, dan mereka ini bertemu dengan setan atau demit yang menyerupai wujud ayahnya. Ini nasihat memang harus ditaati guys, agar malapetaka tidak terjadi. Entah itu nasihat dari orang berumur ataupun tidak. Jangan seperti dua saudara ini yang menghiraukan nasihat dari anak kecil yang menjadi berujung trauma bagi dirinya. Oke guys, sebelum ke cerita, jangan lupa support channelku dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Dan juga guys, aku saranin buat kalian untuk tetap enjoy, perhatikan sekeliling, siapa tahu mereka yang tak kasat mata merasa terpanggil dan ada di sebelahmu. Tanpa berlama-lama, selamat datang di channel Tikar Kelabu yang membahas kisah merinding. Saudara kandung yang bernama Dennis dan Firhat hanya tinggal berdua di rumahnya karena bapaknya sudah meninggal dan ibunya menikah lagi. Untuk menunjang kebutuhan sehari-hari, mereka berdua ini melanjutkan usaha bapaknya, yaitu berjualan tahu bulat keliling. Firhat dan Dennis ini menangis terseduh-seduh di samping jasad bapaknya. Mereka seharusnya mengaji, membaca surat Yasin untuk bapaknya, tetapi bapaknya tidak pernah mendidik mereka soal agama. Maka wajar Dennis dan Firhat ini nggak bisa ngaji. Tak lama kemudian tetangga yang melayat pun pamit pulang. Jenazah Pak Darto akan dikebumikan besok pagi karena tidak ada orang yang mau menguburkan jenazahnya malam-malam. Satu persatu para tetangga itu memberikan amplop pada Dennis. Uangnya akan Dennis gunakan untuk biaya penguburan bapaknya. Malam pun semakin larut. Dennis menutup pintu rumah karena tampaknya tidak akan ada lagi warga yang melayat ke rumah mereka. Keluarga Pak Darto yang di kampung juga belum ada yang datang. Maklum karena Pak Darto ini meninggalnya mendadak guys. Mungkin keluarga Pak Darto ini datangnya besok paginya. Jadi di rumah itu hanya ada Dennis, Firhat, dan juga jenazah Pak Darto. Udah dek, jangan nangis terus, mendingan kita doakan bapak biar masuk surga, kata Dennis ini pada adiknya, yaitu Firhat. Terus Firhat ini menjawab, bapak kan nggak pernah sholat kak, memang bakal masuk surga. Kakak pernah dengar ceramah di radio kalau Tuhan itu maha pengampun, siapa tahu bapak diampuni dosanya, kata Dennis. Akhirnya malam semakin larut, Dennis dan Firhat pun tertidur di samping jenazah bapaknya. Tak lama kemudian hujan turun dengan sangat deras banget. Petir ini berkelebatan, angin masuk melalui sela-sela ventilasi jendela membuat Firhat ini kedinginan. Lalu ia pun terbangun. Firhat mengucek kedua matanya dan dia sangat kaget ketika melihat kaki jenazah bapaknya ini menekuk. Firhat pun menekan kedua kaki bapaknya itu hingga lurus kembali. Setelah itu Firhat kembali tidur dan 1 jam kemudian Firhat terbangun lagi, dan saat ia menoleh ke arah pintu tampaklah bapaknya ini sedang berdiri menghadap pintu dengan keadaan telanjang bulat. Firhat menjerit ketakutan. Firhat ini langsung membangunkan kakaknya yang masih tertidur pulas. "Lihat bapak!" teriak Firhat. Dennis ini akhirnya bangun. Ia juga sangat kaget saat melihat bapaknya ini berdiri guys di depan pintu. Bapak mereka berdesis mengucapkan sesuatu, yaitu jimat. Begitu kata bapak mereka. Hanya satu kata lalu terkapar di atas lantai. Denny mengecek keadaan bapaknya. Ia memeriksa denyut nadi jantung bapaknya itu. Namun tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bapaknya memang sudah mati kembali. Dennis dan Firhat pun menggotong kembali jenazah bapak mereka dan membaringkannya di atas tempat tidur. "Kamu jangan takut, mungkin tadi bapak mati suri," kata Dennis. Dia ingin menenangkan adiknya yang sangat ketakutan. Hujan di luar ini malah semakin deras dengan petir. Dennis termenung sejenak, lalu dia ingat kalau bapaknya sering membawa jimat setiap kali dagang tahu bulat. Jimat itu disimpan di dalam lemari bapaknya. Dan Dennis ini mengambil jimat tersebut dan menunjukkannya pada Firhat. "Mungkin tadi bapak bangun gara-gara jimat ini," kata Dennis sambil menenteng sebuah jimat yang berbentuk tali kain kafan.
Dalam kain itu ada buat penglaris, tapi sebaiknya kita bakar saja. Kakak takut gara-gara jimat ini nanti bapak tidak tenang, kata Dennis. Ya udah deh, terserah kakak aja. Firhat ini memang tidak tahu menahu tentang jimat tersebut, karena dia itu jarang banget bantu bapaknya buat jualan tahu bulat keliling ini. Saat itu juga Dennis pergi ke dapur. Dia segera mengambil korek dan membakar jimat itu hingga tak tersisa. Dennis tidak mau berurusan dengan hal gaib, karena menurut Dennis dagangan bisa laku bukan karena jimat, tapi karena rezeki. Lagi pula selama ini mereka tetap susah walaupun pakai jimat. Keesokan paginya jenazah bapak mereka ini dikuburkan. Keluarga dari kampung pun sudah berdatangan. Mereka sebenarnya mengajak Dennis dan Firhat untuk ikut ke kampung halamannya, tapi Dennis dan Firhat ini menolak. Mereka tidak mau meninggalkan rumah warisan bapaknya, dan mereka berdua juga tidak mau meninggalkan kota itu. Karena kalau di kampung mereka itu tidak memiliki apa-apa, tapi kalau di sini mereka berdua bisa melanjutkan usaha ayahnya untuk kebutuhan sehari-hari. Dennis dan Firhat hanya bisa jualan dari jam 2 sore sampai jam 10 malam. Karena kalau pagi Firhat harus pergi ke sekolah, dan sepulang sekolah barulah ia membantu kakaknya untuk jualan tahu bulat keliling. Kakak beradik ini berjualan menggunakan mobil losbak, mobil ya biasa kayak orang jualan tahu bulat gitu. Mobil losbak ini dipasangi terpal untuk melindungi dari hujan dan panas. Sedangkan di bagian kepala mobilnya ini dipasang sebuah speaker kecil untuk mengeluarkan suara rekaman bapaknya yang sedang promosi tahu bulat. Dennis si kakak ini bertugas sebagai sopir, sedangkan adiknya Firhat ini bertugas menggoreng tahu bulat, guys. Firhat ini duduk di belakang bak mobil sendirian. Sekitar jam 2 siang mereka pun pergi untuk berdagang. Volume speaker mobil ini dikeraskan agar menarik pembeli. Terdengarlah suara almarhum bapak mereka yang sudah meninggal. Suara bapaknya itu berbunyi, ya biasa lah ya, tahu bulat kayak gitu, suaranya kayak gimana ya. Kalimat itu diulang-ulang untuk menarik pembeli. Mereka berdua pun berkeliling menggunakan mobil itu dari kampung ke kampung. Karena hari itu dagangannya laku, Dennis dan Firhat ini semakin semangat untuk berjualan. Mereka bahkan keluar dari jalur yang sudah mereka rencanakan. Awalnya mereka hanya ingin dagang di kampung-kampung terdekat, tapi Dennis berambisi ingin menghabiskan stok tahu bulatnya. Dia pun menelusuri kampung lainnya yang tidak pernah mereka berdua datangi sama sekali. Dan sekitar jam 9 malam, dagangan mereka ini tinggal sedikit lagi. Dennis memberhentikan laju mobilnya. Dia melongokkan kepala, melihat-lihat kayak gini melalui jendela pengemudi dan menengok ke belakang sambil bilang ke adiknya, "Dek, kita lanjut ya. Tanggung, kita habiskan saja stok dagangan hari ini," kata Dennis. "Terserah kakak aja deh, aku ngikut aja," jawab Firhat dari bak belakang. Firhat pun menyalakan kembali kompornya dan menggoreng sisa stok tahu bulat. Speakernya kembali dinyalakan. Terdengar suara almarhum bapak mereka sedang mempromosikan tahu bulat. Mobil losbak pun perlahan melaju kembali menelusuri jalan yang sepi. Sejauh mata memandang, hanya ada pohon-pohon besar di pinggir jalan. Tampaknya mereka sedang melintasi perhutanan. Di tengah jalan ada seorang anak perempuan berlari mengejar mobil losbak itu. Firhat pun berkata kepada kakaknya untuk berhenti karena ada seorang anak perempuan yang berlari untuk membeli tahu bulat. Dennis sebenarnya heran dari mana datangnya anak perempuan itu, padahal ini di tengah-tengah hutan. Tapi sebisa mungkin Dennis ini tetap berpikir positif. Dan akhirnya semakin dekat, anak itu semakin terlihat jelas umurnya. Anak perempuan itu sekitar 6 tahunan. Dia mengenakan gaun warna putih dan menenteng boneka Barbie yang tampak sudah rusak. "Bang, beli tahu bulat," kata anak kecil tadi. "Berapa, Dek?" tanya Firhat. 5.000 bang, jawab si anak sambil mengeluarkan uang 5.000. Firhat dengan cepat memasukkan tahu bulat ke dalam plastik. Anak perempuan itu bilang, "Bang, di depan lagi ada pesta, sebaiknya abang pulang saja." "Wah, pesta apa, Dek?" tanya Firhat. "Pernikahan bang," kata si anak kecil. Lalu dia pun pergi dari hadapan Firhat setelah mengambil tahu bulatnya. Firhat pun memanggil-manggil kakaknya. "Kak Dennis, tadi kata anak kecil tadi, nanti di depan ada yang pesta pernikahan," katanya. Terus, "Wah, kebetulan sekali, Dek. Pasti dagangan kita laku keras dong. Kalau begitu, ayo cepat kita ke sana," kata Dennis.
Tapi kata si anak kecil tadi, kita nggak boleh disuruh pulang aja kak, katanya, kata Firhat. Ah, kamu ini nurut aja sama anak kecil, kita kesana aja lah, lagi pula stok tahu bulat kita sedikit lagi kan. Nah, kalau kita dagang di tempat ramai, pasti dagangan kita bakalan ludes deh. Dennis ini bersikukuh banget, dia mendatangi pesta itu tanpa menghiraukan perkataan si anak kecil tadi. Dennis pun melanjutkan perjalanannya, mau tidak mau Firhat kan otomatis harus ikut dong. Sepanjang perjalanan mereka belum juga menemukan perkampungan yang ada malah pemakaman umum. Di pinggir jalan pemakaman itu terlihat banyak banget pohon-pohon besar di sana. Firhat yang duduk di belakang sebenarnya ada takutnya juga, tapi sebisa mungkin dia membuang rasa takutnya itu saat mereka melintasi pemakaman. Saat itu juga Firhat melihat ada rombongan orang yang berdiri di pemakaman. Mereka semua menatap Firhat dengan tatapan datar. Entah apa yang sedang rombongan itu lakukan di pemakaman malam-malam seperti ini. Kak Dennis, ada orang di pemakaman, kata Firhat sambil menoleh ke kiri kursi pengemudi. Ya, kakak juga lihat, palingan orang yang lagi ziarah, kata Dennis. Sebenarnya dia juga takut, hanya saja dia tidak mau menambah seram keadaan. Firhat yang saat itu duduk di bak belakang, Firhat tidak sanggup memandangi orang-orang itu karena mereka semua wajahnya itu sangat mengerikan dan datar. Selang beberapa saat mereka berdua ini mendengar suara sayup keramaian dari kejauhan. Dek, kamu dengar itu enggak? Kita pasti sudah dekat dengan perkampungan, kata Dennis sambil volume speakernya itu dinaikkan kembali. Suara almarhum bapaknya terdengar sangat keras untuk mempromosikan tahu bulat yang digoreng dadakan. Dan semakin lama Dennis melihat ada cahaya di depan sana. Ia juga mendengar musik dangdutnya sangat keras. Dennis semakin yakin kalau di kampung itu sedang ada pesta pernikahan yang benar saja ternyata memang ada yang sedang menggelar pesta besar. Orang-orang ramai berkerumun di tengah-tengah jalan. Mereka sedang asik menyaksikan pertunjukan dangdut tersebut. Dennis pun memparkir mobil losbaknya ini di pinggir jalan. Suara promosi tahu bulat pun dinyalakan dan volumenya semakin keras dari speaker mobil sehingga membuat para orang yang sedang asik nonton malah menghampiri pedagang tahu bulat satu persatu. Mereka membeli tahu bulat itu hingga akhirnya dagangan Dennis dan Firhat ini ludes terjual. Mereka berdua sangat senang karena hari ini dapat keuntungan yang cukup besar. Kak, kita pulang yuk, kata Firhat. Ayo, kata Dennis. Dennis pun menyalakan mesin mobilnya, namun saat Dennis hendak tancap gas, tiba-tiba dia melihat seorang lelaki yang menyerupai bapaknya yang sedang berdiri di antara kerumunan pesta tadi. Hal itu benar-benar membuat Dennis ini kaget dan Dennis langsung keluar dari mobil sambil mendekat pada lelaki yang mirip bapaknya tadi. Ada apakah? Tanya Firhat yang juga turun dari mobil. Ada yang mirip sama bapak kita, dek, jawab Dennis sambil menunjuk ke kerumunan orang. Sebenarnya bukan mirip ya, tapi itu memang bapak mereka. Entah itu rohnya atau jin yang menyerupai bapaknya. Yang jelas itu saat itu bapaknya membalikan badan lalu berteriak ke arah Dennis dan Firhat. Pulang sana, cepat pulang, teriak almarhum bapaknya. Sesaat setelah itu tiba-tiba saja angin dari arah timur berhembus dengan sangat kencang. Angin itu menerbangkan debu dan dedaunan. Dennis dan Firhat menutup kedua matanya dan saat mereka membuka kembali, keramaian yang tadi hilang begitu aja. Entah kemana perginya orang-orang tadi. Tak ada panggung dangdut di sana. Yang mereka berdua lihat hanyalah jalanan yang sepi dan pohon-pohon besar di pinggir jalan. Di situ pasti mereka merinding banget. Dennis pun langsung mengajak adiknya masuk ke dalam mobil. Firhat juga sangat ketakutan, dia duduk di sebelah kakaknya. Dennis pun langsung putar balik lalu tancap gas sehingga mobil yang ia kendarai terapung-apung karena melintasi jalanan rusak. Tak ada satupun kendaraan yang berpapasan dengan mobil mereka. Jalanan itu benar-benar sepi. Sesaat kemudian secara ajaib, speaker mobil mereka ini menyala sendiri. Namun yang terdengar bukanlah suara almarhum bapaknya, melainkan suara teriakan manusia seperti sedang disiksa. Dennis berusaha untuk mematikan speaker itu, namun tidak bisa walau sudah dimatikan suara mengerikan itu. Tetap terdengar dari speaker mereka bahwa kini terdengar suara orang yang minta tolong. Itu siapa? Tanya Firhat.
yang benar-benar ketakutan guys. Dan si Dennis pun menjawab, kakak juga nggak tahu. Dennis semakin ngebut bawa mobilnya, tapi walaupun speakernya sudah dimatikan, suara teriakan itu masih terdengar dari speaker dan itu sangat mengerikan. Nah saat itu Dennis jengkel, dia langsung injak rem, lalu keluar dari mobil dan naik ke atas kepala mobil. Kemudian si Dennis mencopot speaker itu, lantas membuangnya ke semak-semak. Aneh sekali kan, walau sudah dibuang speaker itu masih mengeluarkan suara yang meminta tolong. Dennis pun langsung segera kembali masuk ke dalam mobilnya. Ia pun langsung injek gas. Mobil melaju dengan sangat cepat dan beberapa kali Firhat ini mengingatkan kakaknya agar memperlambat laju mobil, tapi Dennis tidak mendengar saran adiknya itu. Dia malah semakin ngebut dan sialnya lagi mereka itu tak kunjung sampai di perkampungan warga. Yang mereka lihat tuh hanya hutan lebat saja di pinggir jalan. Kita kok nggak nyampe-nyampe ya dek? Iya kak, aku juga heran. Laju mobil terseok-seok dan tidak stabil. Ternyata ban belakang mereka ini bocor. Dennis dan Firhat pun keluar dari mobil. Sayangnya mereka tidak membawa ban serep. Dennis pun bingung apa yang harus dia lakukan. Karena Firhat yang saat itu memegang senter, dia tidak sengaja menyorotkan cahaya senternya pada sebuah papan penunjuk yang bertuliskan sebuah nama kampung. Papan penunjuk itu mengarah pada sebuah jalan setapak. Kak, lihat ada kampung dekat sini, kata Firhat menunjuk ke papan tersebut. Syukurlah, ya udah kita jalan kaki aja ke sana. Siapa tahu ada orang yang mau menolong kita, kata Dennis. Tapi aku takut, Kak. Lah, daripada kita di sini malah makin serem. Akhirnya mau tidak mau Firhat harus ikut dengan kakaknya. Mobil losbak pun mereka tinggalkan begitu aja di pinggir jalan. Mereka berdua masuk ke dalam hutan mengikuti jalan setapak. Dennis berjalan di belakang adiknya sedangkan Firhat jalan paling depan. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di sebuah perkampungan. Namun ada yang aneh, di kampung itu mereka berdua tidak melihat satupun lampu yang menyala di rumah-rumah warga. Sorot lampu hanya memperlihatkan sebuah rumah yang temboknya ini sudah retak. Pintu rumah yang terbuka, lantainya kotor banget, banyak daunan kering yang berserakan di dalam rumah. Si Firhat ini ngomong ke kakaknya, ini benar-benar kampung mati yang tak berpenduduk kak. Kita balik aja yuk, ada yang gak beres dengan kampung ini. Kita telusuri aja dek, siapa tahu masih ada penduduknya, kata Dennis. Firhat pun menurut aja. Sekarang dia berjalan sejajar dengan kakaknya. Halo, apa ada orang di sini? Dennis ini sambil terus berjalan. Terus akhirnya 20 menit kemudian mereka berdua ini melihat sebuah rumah yang lampu terasnya ini menyala. Dennis dan Firhat ini langsung menghampiri rumah itu. Mereka berdua ini sangat senang karena ternyata masih ada penghuni di kampung ini. Setibanya di rumah Dennis mengetuk pintunya, tampaklah dari tirai jendela bayangan seorang yang mendekat. Pintu pun dibuka. Dennis dan Firhat ini melihat seorang lelaki yang umurnya kisaran 40 tahunan. Pak, maaf ganggu waktu istirahatnya, kami ini sedang tersesat, serta mobil kami ini juga banyak bocor. Kalau boleh, kami mau nginep semalam di rumah Bapak dan besok pagi kami akan cari bengkel buat benerin mobil. Kata si Dennis ini sangat sopan banget sama bapaknya tadi. Nama kalian siapa? Tanya bapaknya tadi. Saya Dennis dan ini adik saya Firhat, jawab Dennis. Ya sudah, ayo masuk. Mereka pun akhirnya dipersilakan duduk di atas sofa yang sudah lusuh guys. Kalau boleh tahu nama bapak siapa ya? Tanya Dennis. Panggil saya Mang Jamal. Saya satu-satunya penduduk yang masih tinggal di kampung ini, jawab Mang Jamal. Saat Dennis tanya kenapa orang-orang meninggalkan kampung ini, kata Mang Jamal sih karena pergeseran tanahnya. Jadi rumah-rumah itu pada retak karena tanahnya sering bergeser. Di rumah ini memang Mang Jamal ini hanya tinggal sendirian. Dia tidak mau memberitahu kemana istri dan anaknya. Mungkin saja dia tidak pernah menikah atau bisa jadi istrinya itu sudah meninggal. Entahlah, juga nggak tahu. Dan Mang Jamal ini memang sangat misterius. Dia tidak banyak bicara, malah Denny dan Firhat yang aktif menceritakan kejadian aneh yang mereka alami semalam itu. Mang Jamal ini hanya mendengarkan dan sesekali mengangguk tanpa bertanya kembali. Malam pun larut, Mang Jamal mempersilahkan mereka untuk tidur di kamar tamu. Kamar itu tampak rapi dengan kasurnya yang sangat empuk. Dan Dennis dan Firhat jadi tidak sabar untuk segera tidur di atas kasur itu. Dan tak butuh waktu lama, Dennis dan Firhat pun tidur dengan sangat nyenyak. Keesokan paginya, Firhat terbangun. Ia sangat kaget saat melihat kondisi di sekelilingnya. Ruangan itu seketika saja seperti tidak berpenghuni, lantainya kotor, berdebu, banyak daun-daun kering yang berserakan, atapnya juga bolong.
Firhat langsung membangunkan kakaknya. Mereka berdua heran, padahal tadi malam rumah ini sangat bagus dan berpenghuni. Dennis pun pergi ke halaman belakang rumah atau mencari Mang Jamal, tapi tidak ditemukan dan dia malah menemukan sebuah kuburan yang batu nisannya bertuliskan Jamal bin Umar. Dan ternyata Mang Jamal itu sudah meninggal 6 tahun silam. Lantas siapa yang bertemu dengan Dennis dan Firhat tadi malam? Mereka berdua langsung merinding saat melihat kuburan Mang Jamal. Dennis dan Firhat pun langsung pergi meninggalkan kampung mati itu. Dan syukurlah mereka berdua ini masih bisa selamat. Mereka berdua ini ditolong oleh pedagang sayur keliling yang kebetulan menggunakan mobil losbak juga. Dan kebetulan si pedagang sayur ini masih satu kampung dengan Dennis dan Firhat. Makanya si tukang sayur itu berani meminjamkan ban serepnya kepada Dennis dan Firhat, dan akhirnya kakak beradik itu pun selamat. Firhat dan Dennis ini akhirnya kapok guys. Mereka tak mau lagi melintas di jalan mengerikan itu, apalagi kalau harus berkunjung di kampung mati. Ingat guys, apabila kita mendapat nasihat mau dari anak kecil ataupun dari orang tua, lebih baik kita menurut saja karena itu demi kebaikan kita. Oke guys, terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita ini. Mohon maaf atas kesalahan dan tipe selama menceritakan cerita ini. Dan semoga kalian terhibur dengan cerita ini. Aku pamit dulu dan jangan lupa untuk subscribe, like yang belum. Dan kalau yang sudah, terima kasih banget. Boleh minta like-nya juga dan share juga ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di kisah merinding selanjutnya.